Nanti Fakta apa aja. tuh? Fakta tentang Ya, apa? fakta terkait dengan penyelewengan dana bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali lagi ke Bincang Santai Podcast Kuningan Mas. Kali ini agak berbeda nih narasumber kita, yaitu Pak Didi Mulyadi. Beliau warga Desa Pesing, Kecamatan Jalaksana, Jalaksana. Kebon Gunung. Ini Pak Didi Mulyadi, pemirsa. Jadi Pak Didi Mulyadi ini kemarin sempat berstatement mengenai surat pernyataan yang isinya dirasa memaksa masyarakat, neneknya ya, kebetulan neneknya, untuk menandatangani surat pernyataan tersebut yang di dalamnya dianggap menolak vaksin. Padahal nenek beliau ini waktu itu lagi sakit. Nah, biar lebih jelas mengenai statement tersebut, jadi kita gali nih informasinya langsung dari yang bersangkutan, Kang Didi Mulyadi. Iya. Jadi selamat sore nih Kang Didi. Selamat sore Kang Deden. Terima kasih kasumpingan anak Kang Didi. Iya, sami-sami Kang Deden. Manawi bisa dijelaskan Kang Didi teh di Pesing teh sebagai naon gitu kan, barangkali ketua BPD atau perangkat desa gitu Kang Didi. Iya, terima kasih Kang Deden sebelumnya. Mohon. Dan terima kasih juga kepada Kuningan Mas yang telah mensuarakan kebenaran, yang menampung aspirasi rakyat. Perlu diketahui Kang Deden, saya tuh masyarakat biasa ya. Masyarakat biasa. Iya, masyarakat biasa yang pada umumnya. Iya. Bukan tokoh politik atau publik dan lainnya. Iya. Kerjanya juga biasa gitu. Ya biasa aja, yang paling penting halal kan Kang Yang Deden? penting halal. Iya. Iya. Jadi terkait latar belakang saya apapun di luar, saya berbicara di sini sebagai rakyat Indonesia. Intinya penyambung lidah rakyat, Pak. Ya. Jadi posisinya tidak hanya penolakan gitu. Nenek saya banyak kasus-kasus di lapangan, seperti halnya banyak yang perlu disebutkan gitu kan. Satu persatu banyak. Salah satunya Pak Luis Hambali lagi sakit juga. Beliau menandatangani surat pernyataan penolakan vaksin. Siapa tadi namanya? Pak Luis Hambali. Pak Ulis. Pak Luis. Pak Luis. Pak Iya. Luis itu masih saudara atau? Masih family gitu kan. Oh. Nah, jadi di sini saya perlu klarifikasi kalau nenek saya itu kan umur tuh 76 tahun ya Kang ya. Oh, 76. Di 76 tahun mungkin ada untuk vaksin ke lansia seperti apa, tapi sesungguhnya beliau tuh tidak menolak Kang Deden. Justru sudah dilakukan vaksin pertama. Oh. Ya, setelah dilakukan vaksin pertama, beliau sakit, yang tahu kan saya, bukan pemerintah. Ya kan? Saya yang nganter, ya kan, ke Afrika atau ke berbagai klinik gitu kan, untuk kesembuhannya seperti halnya sedia kala gitu kan, Ya. bisa beraktivitas seperti biasanya gitu kan. Dan di sini pun saya melihat katakanlah kalau kemarin ya Kang Deden ya, saya mengapresiasi sikap kesatria Pak Camat. Pak Camat Jalaksana. Pak Camat Jalaksana, Ketua Satgas Covid. Saya mengapresiasinya kenapa? Beliau mengakui memang ada miskomunikasi di lapangan. Karena surat itu kan kalau misalkan surat penundaan vaksin beda, surat keterangan sakit beda, dan surat penolakan vaksin bagi yang mau divaksin tapi nggak mau menolak. Ya udah, itu hukumannya dari yang udah ditetapkan oleh Perpres tersebut kan gitu. Tapi di sini ada hal yang rancu bagi saya, tidak clearnya kenapa? Jadi biasanya surat katakanlah apa Kang Deden untuk penolakan vaksin atau dia nolak atau dia keterangan sakit apa surat keterangan buat tidak bisa divaksin otomatis kan harus dibuat oleh diri sendiri kan Pak.
Iya, seharusnya pernyataan Surat pernyataan sendiri. itu kan sendiri. Kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, buka aja surat pernyataan gitu loh. Ini yang saya temukan di lapangan, kok surat pernyataan ini, kok ditemukan udah diketik tinggal nanda tangan. Jadi sudah dibuatkan. Sudah dibuat, sudah tinggal nanda tangan gitu loh kan. Nah, maka dari itu saya mempertanyakan, ini surat ini asalnya dari mana, kenapa dibuat sedemikian rupa gitu loh. Ya. Sementara kan negara kita kan negara demokrasi, Kang. Negara demokrasi di mana saya melihat surat tersebut, saya berpikir secara jernih gitu kan. Saya berpikir itu kan menggeleng gitu kan. Iya. Kalau mengangguk itu nurut aja feodal gitu. Kayak kebo dicongok hidungnya, saya nggak mau seperti itu gitu kan. Nah, justru beberapa kesempatan Pak Camat ngobrol dengan saya, harusnya di lapangan tuh surat penolakan vaksin berbeda, surat penundaan vaksin berbeda, surat keterangan sakit berbeda gitu loh. Oh, 3 surat itu. 3 surat tersebut gitu kan. Dan saya ketika diskusi, ya kenapa Pak muncul surat pernyataan seperti itu? Itu katakanlah katakanlah diskusi lah, hasil rempukan atau apa gitu kan. Nah, dari beliau berasumsi seperti itu. Nah, ketika kita klarifikasi ya, konfirmasi dengan dinas kesehatan, dinas kesehatan tuh tidak mengetahui surat tersebut. Ya. Padahal tupoksinya kesehatan, kepala dinas harus tahu loh. Gimana kinerjanya di lapangan, gimana katakanlah satgas-satgas di bawah. Memang sih sekarang tuh target vaksinasi itu memang dari pemerintah tuh untuk percepatan COVID-19, ya kan, yang udah ngeganggu perekonomian semuanya dan lain-lain. Nah, ketika saya klarifikasi ke aparat desa setempat, saya tanya, tahu nggak surat itu? Beliau menjawab nggak tahu. Saya nggak cecer, orang nggak tahu gitu kan? Iya, ya. Ya kan? Saya nanya ke bidan desa, saya tanya malam-malam, saya WA nggak dibalas. Tapi saya nge-WA ke salah satu pejabat publik, saya direspon, Pak. Kedudukannya luar biasa beliau itu. Iya. Ya kan? Nah, maka dari sini kenapa saya menaikkan permasalahan ini, supaya adanya sistem perbaikan di pemerintahan. Ya. Pelayanan terhadap rakyat, Pak. Dan itu sudah diakui oleh Pak Camat ya. Pak Camat sudah mengetahui ini ada miskomunikasi, dan udah diklarifikasi ke saya gitu kan. Dan bentuk klarifikasinya itu ya mungkin ya kurang tahu lah, mungkin udah diklarifikasikan ke pihak Kuningan Mas. Justru Pak Camat itu ke saya tuh, Kang Didi, bisa nggak ngebantu saya untuk meyakinkan ke masyarakat untuk katakanlah mau divaksin. Iya. Nah, kalau berbicara tupoksi Pak Deden, itu bukan tupoksi saya. Kalau berbicara kemanusiaan, Ya. karena kasihan kalau COVID berkelanjutan gimana, perekonomian hancur bagaimana kalau misalkan COVID ini terus menghantui gitu loh, menghantui di tengah-tengah perekonomian masyarakat gitu kan. Bukannya reformasi jadi repot nasi gitu. Repot nasi. Iya. Nah, nyambung lagi Pak Deden, Ya. di surat tersebut gitu loh. Ini tupoksi surat ini kadang di lapangan ada sedikit penyelewengan, seperti halnya ke Pak Louis Sambali. Beliau tidak mau divaksin karena posisi badan nggak fit. Satu, keterangannya. Yang kedua, ketika divaksin tidak didampingi oleh Satgas, hanya bidan desa dengan kader lah, ibu kader gitu Ya. kan. Jadi katanya dia ngomong, kalau misalkan terjadi apa-apa sama saya gimana, siapa yang bertanggung jawab? Nah, akhirnya beliau nggak mau pusing, bikin pernyataan tersebut, tanda tangan, Pak. Nah, terkait katakanlah dengan yang kejadian yang lain-lainnya, kayak halnya yang sakit yang lainnya, ya memang ditemukan di lapangan. Ada juga yang saya temukan kurang sinkron lah, Pak. Kurang sinkron antara surat peruntukan untuk apa, digunakannya untuk apa. Kita di sini kan warga negara Indonesia yang baik gitu kan, yang taat pada negara dan dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Ya. Jadi kalau misalkan di sini saya berbicara penjelasan umum pasal nomor 13 tahun 2011 Undang-Undang Dasar tentang UUD 45. Undang-Undang 1945 penanganan fakir miskin, tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 5235 secara umum
menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Mungkin ini udah bukan pasal yang asing ya Kang ya. Ya. Jadi di tengah pandemi, orang lagi sakit, suruh bikin surat katakanlah pernyataan ya kan di lapangan yang berbenturan dengan hati nuraninya Kang. Ya. Dia butuh bantuan ya kan, tapi ibaratnya karena terkait katakanlah wah takut COVID-nya dicabut ini itu lagi sakit, ada mungkin sebagian yang divaksin lagi sakit gitu kan. Itu walau alam ya kan kejadian di lapangan. Ada yang karena surat tersebut jadi takut tanda tangan aja. Ya. Kan sekarang mah kan memang vaksin itu sering jadi syarat administrasi ya, Iya. modelan apa aja, bikin Pengurusan KTP. bikin KTP harus punya itu Iya. gitu kan. Kalau dikaitkan seperti itu gimana itu Kang? Ya kalau menurut saya dikaitkan seperti itu ya intinya rakyat itu dipersulit. Kalau misalkan lagi pemilu suara yang dicari, KTP-nya dikumpul-kumpulin Kang. Kalau lagi kayak gini dipersulit. Ya udah negara nggak punya rakyat kalau kayak gitu. Iya. So pemilunya mau rakyat yang mana yang dirangkul? Sementara tuh Kang, ya yang berdasi, yang di atas mau DPR, MPR sampai ke presiden semuanya itu tuh mereka itu mengikuti langkah-langkah demokrasi dipilih oleh rakyat gitu kan. Sementara rakyat yang udah milih dihianati gitu loh. Diperkosa itu katakanlah haknya semuanya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita berbicara lagi kalau sesuai dengan prosedur yang Pak Camat bilang, penundaan itu ada, semuanya ada dan lain-lain, sepaham saya. Tapi kalau misalkan katakanlah semena-mena harus tanda tangan aja kayak gitu ya, dia bikin pernyataan enggak, ya dia tanda tangan aja karena orang kecil kan. Berarti memang nenek Kang Didi itu memang hanya disodorkan satu surat itu, pernyataan itu ya? Kalau bukan 3 surat. Enggak, jadi gini, saya tuh kan gini ya Kang ya. Saya melihat katakanlah semua orang tua yang rebetan dulur saya itu, saudara saya itu nenek semuanya saya panggil, benar nggak? Jadi ya ketika tidak divaksin, ya kan, disodorkan surat tersebut, ya kan, setelah disodorkan surat tersebut harus tanda tangan. Di atas materai. Ya tanda tangannya suratnya dibawa oleh satgasnya lah kan gitu. Pernyataan tersebut gitu kan. Nah, itu petugas, kan maksudnya iya petugas, bukan satgas. petugas, mohon maaf ya bukan saya petugas tersebut, petugas kesehatan tersebut. Jadi menurut saya di sini kurangnya demokrasi. Oke, bisa diperjelas. Sebetulnya yang keberatan dari isi surat pernyataan itu apa aja poin-poinnya? Poin-poin surat tersebut ya kan surat menolak vaksin. Bukan katakanlah dia menolak vaksin karena katakanlah memang benar-benar sehat divaksin gitu kan. Buktinya nenek saya aja pertama kali divaksin, Kang. Ya. Karena sekarang mah sakit sehingga Tidak minta divaksin, ditunda, gitu kan. minta ditunda. Cuma disodorkannya tuh master ya, surat aslinya tuh masih ada di saya. Masternya itu suratnya tuh intinya harus tanda tangan. Kalau yang enggak divaksin harus dapat 3 hukuman administrasi, 1 tidak dilayani administrasi, ya kan, KTP, KK dan lain-lain. Yang kedua tuh ditunda atau diberhentikan masalah bantuan. Yang ketiga ini denda. Nah, saya konfirmasi lagi sebenarnya itu peraturan presiden, jelas Perpres ya kan, peraturan presiden. Cuma kan peraturan presiden tersebut kan masih menjadi polemik, masih menjadi katakanlah perdebatan gitu kan. Ini bisa diterima oleh rakyat apa enggak kan gitu? Ya iya. Kalau sudah jadi perpres kan mungkin harus ditaati. Kalau jadi perpres memang betul harus ditaati. Kalau misalkan dia nolak dengan aturan ini, gua mah nggak mau divaksin. Saya nggak mau divaksin nih Kang Deden. Karena sakit. Saya sehat. Misalkan saya sehat. Oh, sehat. Ya, saya setuju dengan perpres tersebut. Ya emang orang itu nggak mau divaksin berarti dia intinya harus tanda tangan dong. Harus ada sanksi itu. Harus ada Nolak, sanksi, gitu kan. aturan.
Ya kan kalau misalkan lagi sakit kan ibaratnya kan ada alasan ditunda. Ya. Penundaan atau surat keterangan sakit dan lain-lainnya. Gitu loh. Ya kan kalau surat pernyataan itu mungkin sudah diketik itu untuk memudahkan masyarakat mungkin ya positif thinkingnya gitu kan. Ya kalau berpikir positif ya semuanya harus berpikir positif. Gitu kan. Hanya saja kalau kita balik lagi semuanya tuh kita tuh dari lahir tuh kita tuh di Al-Qur'an juga ikro baca kan gitu. Sebelum tanda tangan baca gitu kan. Surat pernyataan tersebut kan harusnya kalau misalkan lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan oleh dirinya sendiri Ya. gitu kan. Hanya saja pemerintah di sini harusnya katakanlah ibaratnya memberikan sosialisasi, ini bikin suratnya kayak gini, sok ditulis sorangan apa gimana kata-katanya. Ya udah Pak, saya nggak mau ribet, surat yang format dari Bapak aja saya tanda tangan. Kalau kayak gitu tidak jadi Enak gitu persoalan, kan, ya? enak Ya. gitu loh. Nah terus kan sekarang rakyat itu kan harus dilayani dengan baik, gitu kan. Saya di sini berbicara atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan saya dari negara dikasih bansos, karena saya emang bukan kriteria menerima bansos, Kang. Oh, tidak masuk kriteria. Tidak masuk kriteria. Kalau nenek mah masuk. Kalau nenek saya kan udah janda ya, Ya. kan, udah jelas Lansia juga. lansia, umur 76 tahun, kan ya kayak salah satu pejabat daerah juga kan bilang, layanilah orang tua seperti orang tua kamu sendiri. Bebannya diambil oleh kamu gitu kan. Jadi seluruh pelayan itu melayani orang tua itu dengan baik kayak orang tuanya sendiri. Itu salah satu pejabat publik ada yang bilang seperti itu, Kang. Saya nggak mau katakanlah menyebutkan ya pernyataan itu, takutnya kampanye. Kita nggak mau kampanye, bener nggak? Bener. Tapi pernyataan beliau tuh ya memang kita akui bagus gitu kan. Berarti memang nenek sudah masuk kriteria penerima bansos ya. Kalau boleh tahu bansosnya yang mana nih? Yang per bulannya 200 ya? 200 Beliau atau... per 3 bulan 900.000, Kang. Oh, nenek tuh. Iya. Oh, berarti bukan ke kantor pos, bukan via Jadi kantor gini, jadi kalau yang kartu ATM itu dibagikan harusnya ya yang ngambilnya tuh mereka sendiri, tidak ada katakanlah potongan ini itu dan sebagainya gitu loh. pos. Yang 900 itu. Iya, Oh, berarti ATM harus masih... murni, clear. Dari itu kan dari Kementerian Sosial jelas. Iya. Tapi kan kemarin juga kan waktu di Desa Jalaksana kan ada kejadian tuh yang ATM-nya dititipkan gitu kan untuk... Wah, nggak bener, Kang. Nanti itu fakta-fakta tersebut saya menemukan fakta di lapangan, tapi saya nggak bakal buka saat ini. Nanti Fakta apa aja. tuh? Fakta tentang Ya, apa? fakta terkait dengan penyelewengan dana bansos. Lebih jelasnya mungkin apa tuh? Pengondisian atau potongan atau apa gitu? Ya, berupa seperti itulah. Karena setahu saya nggak ada potongan kan. Iya. Yang ATM ya, bukan yang sembako ya? Yang ATM, saya menemukan fakta yang ATM, gitu loh. Dipotongnya besar itu. Ya dipotongnya ya, saya gimana ya? Saya nggak mau ngomong sekarang gitu aja. Yang penting kan maupun dipotong kecil apa kayak gimana itu penyelewengan, nggak jelas. Ya kan kalau kecil mah mungkin jang bensin atau apa gitu. Ya kecil jang bensin dan lain-lain, orang katakanlah Sri Mulyani katakanlah Menteri Keuangan sih buat rakyat ngambil sendiri, terus PIN-nya juga sendiri. Ini mah PIN-nya dititipkan juga. ATM. PIN-nya diminta, kartunya diminta. Oh, gitu. Masih ada yang kayak gitu ya? Ya masih ada. Dan itu terus terang ya belum terbongkar gitu kan. Makanya saya lihat tuh Kuningan Mas seberani ini gitu membongkar kasus yang di Jalaksana gitu kan. Oh iya, kemarin ya. Iya. Dan ada fakta-fakta yang baru kan. Yang baru bukan hanya di Desa Jalaksana Bukan itu ya? hanya di Desa Jalaksana. Berarti banyak kalau gitu di desa-desa lainnya. Ya kalau misalkan di desa-desa lain saya kurang mengetahui ya. Tapi saya menemukan temuan di 1-2 desa aja. 1-2 desa ya? Iya. Dan bukan 1-2 orang. Dan bukan 1-2 orang, Kang. Banyak kan ya? Iya, massal itu. 100.000 muring potongannya. Ya wallahu alam pokoknya mah aya potongan Kang. Eksare buat 2.000 potongan. Alasannya apa sih kira-kira itu kalau Ya potongan? alasannya ya kalau misalkan
kita ngomong administrasi, narik itu administrasi briling berapa sih 900.000? Kelipatannya gitu loh. Udah jelas kan? Kalau misalkan katakanlah potongan, katakanlah itu misalkan ngambil di briling atau gimana, dia mau orang usaha wajar gitu loh. Tapi kalau misalkan di luar hal itu ya mungkin itu akan menjadi polemik lagi. Biasanya potongan briling emang berapa? Ya kalau briling saya jarang pakai briling ya. Setahu saya sih 20.000 ada. Per satu apa per kita narik 1 juta tuh di briling 6.000 7.000 ya. Oh, 6.000. 6.000 sampai 7.000 lah. Ya kan 10.000 ya. Paling mahal-mahal 10.000 lah. Paling kan? mahal 10.000. Kalau ke ATM sendiri kan gratis kan. Iya. Ya kalau gitu mah kan wajar lah kalau 5.000, 6.000 atau 10.000 Ya iya, kalau misalkan melebihi itu kan kurang ajar kan. Oh, berarti lebih dari itu ya? Ya iya, cuma saya di sini kalau terkait dengan dana bansos dan lain-lain, saya menemukan fakta di lapangan itu ya memang harus dibereskan sih. Masa sih seorang kepala daerah diem aja? Kepala daerah. Oh iya. Iya kan? Masa sih KPK diem aja? Kita punya lembaga konstitusi, KPK, ya kan? Udah jelas lembaga-lembaga tersebut disahkan oleh pemerintah, gitu kan? Iya. Biasanya bantuan seperti itu satu desa biasanya rata-rata berapa orang sih ya? Ya kalau untuk bantuan desa untuk saat ini kan tergantung dengan regulasi dari pemerintah. Entah dari satu desa tuh hanya 30%, apa kebagi 40% atau 50% kan gitu. Ya. Ya misalkan contoh aja 100 orang misalkan penerima bantuan itu. Misalkan 100 kali 900.000 ya, udah berapa tuh? 9 juta. Iya. 90 juta. 90 juta. Iya. Itu satu desa misalkan. Jadi kali di Kuningan berapa? 361 desa dan 15 kelurahan. Kebayangnya. Kebayang. Jadi Kang Deden, jadi orang-orang kita itu ya terkadang apa ya Kang Deden ya, mereka itu takut gitu. Dalam ketakutannya tuh saya berbuat kayak gini takut salah atau kayak gimana dan lain-lain. Kecuali ibaratnya ya saya sedikit agak selon gitu kan. Ya. Saya kurang setuju gitu dengan kayak gitu loh Kang. Ya, salut juga sih saya ke Kang Didi ya. Jarang lah sekarang yang berani menyuarakan saya vulgar nih, nama saya, identitasnya gitu kan. Jarang-jarang lah gitu. Meskipun tetap masih ada yang seperti itu. Cuman Kang Didi ya berani gitu kan menyuarakan itu. Itu teh memang sudah dari lahirnya kayak gitu Kang Didi. Kalau saya sih intinya gini Kang. Jadi kalau kita balik lagi ke diri kita sendiri, kalau pada hakikatnya kita kenalilah dirimu sebelum engkau mengenal Tuhanmu. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ibarat orang Cina tuh ada reinkarnasi kan gitu kan. Ya. Kalau saya lebih berprinsip berani berkata benar walaupun pahit-pahit. Jadi balik lagi ke pendahulu kita, seperti halnya Bung Karno pernah bilang, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Dalam satu keterangan hadis, inakayad ilusban amrol amati wapi akdami hahayata. Wih, hebat kan yang bisa ngadalil. Ya eta mau belajar saya kan. Kebeneran nu apalah nu eta gitu. Ya di kebetulan ya di tangan pemuda lah masa depan bangsa, di pundaknya lah kehidupan. Iya. Jadi amun misalkan ayeuna ibaratna dari khususnya diri kita sendiri ya, tidak sadar sekarang, mau sadar kapan lagi? Nggak berbenah sekarang, mau berbenah kapan lagi gitu kan? Kalau hidup sekali mati selamanya. Orang tua saya meninggal dua-duanya nggak balik Kang. Orang tua saya udah nggak ada semua. Dua-duanya ya, ibu. Dua-duanya. Terus mungkin harapan nih. Kang Didi memiliki harapan satu aja dulu mengenai surat pernyataan vaksin itu. Harapannya seperti apa? Ya kalau harapan bagi saya, surat tersebut bagi pejabat publik semuanya, mohon sebelum dibuat itu satu dikaji ya. Dikaji dalam arti kata gini Kang.
dikajina tuh ngaji rasa. Amun urang dibere surat kos kitu ngeunah teu. Ya. Geus ngaji rasa ngaji diri. Ya kan gitu. Ya kan surat tersebut katakanlah harus sesuai dengan tupoksinya. Kalau surat penolakan, surat keterangan sakit-sakit, surat penundaan vaksin gitu kan. Ya. Dan bagaimana caranya hadirnya pemerintahan terhadap masyarakat, terhadap rakyat untuk bisa mensosialisasikan semuanya itu dengan baik. Pejabat publik itu pelayan rakyat loh, Kang. Rakyat itu raja loh, konsumen loh, jangan disakitin hatinya. Ya kalau pengen berkah jadi pejabat, ya kan? Maksudnya pejabat di sini bukan hanya eksekutif ya, Ya semuanya, legislatif juga, semuanya. semuanya. Dan dengan ada temuan seperti ini, ya himbauan saya seperti halnya DPR ya, enggak cuma diem aja, harusnya bersuara dong. Betul. Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Ada di mana katakanlah rakyat merasakan kesakitan, dia turun. Jangan turun pas pemilu aja. Turun pas milu aja Kang Deden, budak lewan gak di ais di bawah gitu kan. Lewan ya. Ya, dia demi mendapat suara. Nah, itulah trik gitu kan. Tapi ya yang tulus akan kelihatan tulus, yang kurang tulus ya akan ketahuan gitu kan. Itu harapan terhadap eksekutif, legislatif gitu ya. Jadi kalau dari saya ada pesan Kang Deden. Dari salah satu beliau di pusat orang berpengaruh gitu. Nge-WA maksudnya. Ya, nge-WA ke saya. Saya sesuai dengan amat beliau, keep silent nama saya. Saya bersama kamu. Jadi kata-kata beliau ke saya, memang berat memperjuangkan kebenaran di era sekarang. Di era sekarang ini. Resikonya tinggi, tapi kalau kita diam, yang ujungnya kedoliman. Semakin gagah dan merajalela. Siap berjuang, tentu sudah siap resikonya. Kalah di dunia, di akhirat jadi raja. Ini kata-kata dari beliau ke saya. Tokoh nasional. Tokoh nasional. Jadi memberikan support yang besar ya ke Kang Didi ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah memberikan support, tetap komitmen, tetap konsisten, dan saya tidak ada niatan apa ya untuk memusuhi, untuk menjatuhkan seseorang atau kayak gimana. Iya kan di Al-Quran juga surat Wal Asri 3 ayat udah jelas. Wal Asri demi masa innal insana lafi husrin. Ya. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Ilaladina amanu, kecuali mereka yang beriman, ilaladina amanu wa amilus solehati, dan beramal soleh, watawasobil hak, watawasobil sob, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ada satu keterangan lagi Kang Deden. Idaro anasumun karo palam yugoiru amyab umulahu biikob. Apabila terjadi kemungkaran di suatu negeri, Ya. kamu tidak merubahnya, maka tunggulah ajab Allah yang sangat pedih. Nah ini yang kayak gini tuh tugasnya DPR, tugasnya rakyat, wakil rakyat dong. Ya, betul. Wakil Untuk rakyat, mensuarakan kebenaran. ketua DPRD nih, para pimpinan DPRD, terus komisi yang membidangi, mohon jadi perhatian serius ya, Kang Didi ya. Terus kalau mengenai ini harapan terhadap yang tadi itu dugaan pemotongan bansos, itu juga perlu disuarakan ya, Kang Didi ya. Ya nanti itu yang akan mensuarakan dari KPK kan. Udah jelas tupoksinya. Nanti mereka sudah menemukan temuan di lapangan, ya akan segera mensuarakan. Harapannya mungkin kepada pemerintah daerah nih. Ya harapannya kepada pemerintah daerah ya intinya Kuningan ini udah saatnya berbenah, maju. Udah luar biasa lah Kuningan. Dengan diciptakannya akses transportasi yang baik, jalan baru, pembangunan yang luar biasa dan lain-lain gitu kan. Ada Tugu juga kan. Ada Tugu juga, ya kan udah jelas. Terus di sini ada media Kuningan Mas yang sangat luar biasa mensuarakan ibaratnya mana dari pemerintah, mana dari rakyat, menyambungkan lah gitu kan. Nah, harusnya
harus benar-benar menjadi perhatian, tidak hanya di atas gitu kan. Sampai ke bawah tuh harus benar-benar diawasi supaya kinerjanya itu benar semua. Jangan silih tuding, ini salah, ini salah, ini salah. Ya sekarang buktinya kepala dinas ngomong nggak tahu surat tersebut. Nah sekarang dari pihak kecamatan surat tersebut mengetahui memang inisiatif. Jadi harus sinkron gitu loh. Iya. Oh, inisiatif katanya ya, bukan instruksi gitu kan? Ya intinya kalau misalkan sekarang Kang Deden gini loh, kepala dinas nggak tahu, ya kan? Sekarang di kecamatan ketua Satgas Covid mengetahui surat tersebut, ya kan? Ya. Itu kalau misalkan kepala dinas nggak tahu, itu perintah siapa? Betul. Nanti saya nunjuk lagi orang, nyalain orang, saya nggak mau, Kang. Iya. Jadi saatnya saling ibaratnya menasehati dalam kesadaran dan kesabaran lah, gitu kan? Ya kalau di yang ilmu manajemen itu kan ada POAC itu kan planning, organizing, actuating dan controlling. Mungkin dari yang terakhir tuh controlling mungkin kepala dinas kecolongan lah mungkin ya. Ya kalau itu yang ngomong masalah kecolongan itu tupoksi beliau Pak, yang ngejawab bukan saya. Kalau saya mah ngomongnya kalau misalkan quality control industri itu saya ngerti. Quality control industri. Ya iya, quality control. Bikin mobil nih. Ya. Dari pertama dari bahan material sampai jadi ujung-ujungnya quality control. Setelah dikasih tanda KYC, sebelum dikirim harus PDI, ya kan? Pre-delivery inspection harus dicek dulu, bener nggak kan gitu? Bengkel atau nggak? Bukan masalah bengkel, ngerti tentang teknik dikit aja. Teknik dikit ya. Dulunya STM. Enggak, bukan STM. Apa tuh? Saya SMA, saya pernah kuliah. Nah, kuliah ngambil bagian hukum. Di semester 3 kebetulan saya itu kan diterima oleh perusahaan besar ya, Kang ya. Perusahaan besar di Indonesia, nanti sponsor lagi gitu kan. Iya, Pokoknya perusahaan tersebut nomor 1 di rankingnya lah di Asia Tenggara gitu kan. Nah, kebetulan saya bagian konsultan bisnis development-nya, sampai quality-nya dan lain-lain saya mengawasi. Dan sekarang mah rakyat biasa, usaha sorangan saya bisa nggak segitu, kayak mandiri. Oke, mantap. Mantap lah, Kang Didi. Mungkin tadi sudah jelas atau barangkali ada ini nih ya, unek-unek yang masih pengen diomongkan gitu. Ya kalau unek-unek saya rasa cukup. Kalau misalkan percuma saya kalau misalkan ngomong berbusa gitu, tapi tidak diaplikasikan gitu kan. Ya. Yang sederhana aja lah, terkait dengan surat menyurat, ya kan, terkait dengan terkait dengan administrasi, harusnya tuh baik dilaksanakan gitu kan. Kuningan tuh udah saatnya maju loh. Kita punya kepala daerah luar biasa sekarang loh Kang. Ya kan. Kepala daerahnya, wakil bupatinya, semuanya udah bagus. Sekdanya udah bagus, udah mulai kritis, cuma sedikit nih perlu dibenahi. Ya kan kalau misalkan nggak ada yang mengkritisi, nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat publik. Iya, betul. Jangan jadi pelayan masyarakat. Jelas usaha sorangan, dagang cireng ke kumacak mana laku ekte ya kan gitu, Pak. Jadi butuh masukan dari orang lain gitu kan ya. Kayak lamun dianalogikan jalan mah ketika ada lubang teh perlu ditambal lah gitu kan. Iya, perlu ditambal, perlu dikasih tahu kalau nggak ditambal jalan itu tambah rusak. Rusak. Ya nantinya bisa jadi kota 1000 lubang nantinya kan gitu. Ya iya, Kuningan infrastruktur udah mulai bagus ya kan. Justru kita harus jaga dan ada sedikit rusak dikit mah bisa diperbaiki lah Kang Deden. Nanti Kang Deden juga media bisa turun ke lapangan gitu. Apa sih yang perlu katakanlah diperbaiki? Apa sih yang perlu diperbaharui? Karena untuk menciptakan produk bibit unggulan pasti banyak ini loh Kang, banyak percobaan gitu. Profesor hebat gitu. Nyoba bikin ini gagal, bikin ini lagi sampai jadi gitu kan. Yang jelas jalan baru, jalan lingkar timur patut diapresiasi lah. Saya mengapresiasi luar biasa. Jalan lingkar timur luar biasa.
Terus masyarakat Kuningan tuh masyarakatnya tuh enak ya Kang ya. Kalau di tempat lain mah pengkondisian mau bikin jalan ya kan pasti pada demo ini itu. Kuningan mah pada sadar. Ya. Sok Pak Bupati mangga gitu kan. Bupatinya juga sosialisasi dengan baik. Ya, di bawah juga di Dinkes juga, baik pun petugas kesehatan harus harus katakanlah seperti ngikutin itu. cara Pak Bupati atuh. Ya, ya, ya. Era boga bupati luar biasa. Oh. Tapi di bawahnya masih menemukan hal-hal yang kurang sinkron, Kang. Jadi di sini ibaratnya saya lebih lebih ke diri sendiri ya untuk menjadi lebih baik. Saya juga makhluk manusia Manusia sosial, biasa, ya. banyak kesalahan saya siap digeingkeun gitu kan ya. Betul. Ya kan yang paling utama kan biar tenang hidup udah sadar jujur bener. Amun hirup mah neangan nu salah nu bener. Selagi di dunia mah bisa pabeja-beja Kang Deden. Amun di akhirat mah geus dikubur mah moal aya nu bisa nulungan. Coba. Ya mudah-mudahan inilah semua lapisan warga masyarakat di Kuningan sekarang dengan terjadinya seperti ini bukan menjadi ini celah, bukan nggak mau divaksin. Kalau sehat vaksin. Ya. Kalau nggak sehat, bikin surat pernyataan penundaan vaksin. Da pemerintah teh mere masalah vaksin teh jeung manehna oge supaya sehat Ya, kan. supaya sehat. Ya kan gitu. Ya kan kalau misalkan ibaratnya ada yang kurang puas, ada yang kurang gimana, suarakan karena hak rakyat kok. Gitu aja. Oke, manawi kitunya. Oke, Kang Kang Deden Didi, turun. kita juga perlu untuk mengkonfirmasi mungkin Pak Camat lah gitu kan. Pak Camat nanti kita berencana untuk mengundang gitu kan. Barangkali beliau mau gitu kan untuk memberikan penjelasan masalah ini kan biar Iya, Pak Camat orang yang luar biasa lah, yang sangat kooperatif. Dia ada begitu permasalahan di bawah, di lapangan beliau langsung apresiasi kan. ya, Gitu kan. Hanya saja ini tuh permasalahan teh hiji, kahiji gara-gara surat, kedua orang saya konfirmasi tidak ditanggapi, gitu loh, ke petugas kesehatan setempat. Saya konfirmasi dengan desa ya desa mah nggak tahu ya nggak salah, gitu loh. Iya. Ini saya konfirmasi ke bidan desa tidak dapat katakanlah jawaban yang mengenakan, dah orangnya manusia Kang lain tunggul gitu kan. Masalah katakanlah pengen dihargai, ya belajarlah untuk menghargai, gitu loh. Ya mungkin seperti itu sih kalau saya. Oke. Oke, nuhun ya Kang Didi sakali deui nya. Nuhun. Atur nuhun atas kasumpingannya kita bincang-bincang bareng meskipun isinya serius, tapi tadi dituturkan dengan santai. Yang penting kan substansinya, esensinya yang masuk gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama lah gitu, bukan hanya pemerintah karena memang pemerintah mah sudah kewajiban ya, tapi juga perhatian kita semua sebagai rakyatnya, termasuk kita juga dari PS mungkin. Itu barangkali ya Kang Didi. Ya sudah cukup Kang Deden, makasih banyak. Ya, Tetap suarakan kebenaran Kang Deden, jangan takut. siap. Harus tetap didukung lah sama Kang Didi sama semua masyarakat Kabupaten Kuningan. Ya kami sangat mendukung lah, sangat Ya. apresiasi. Mudah-mudahan Kuningan Mas kedepannya menjadi media yang memberikan berita berimbang gitu kan. Amin. Ya. Tidak media yang ditunggangi oleh satu kepentingan, tapi kepentingan semuanya. Mengakomodir semua gitu Iya, kan, ya. jadi jangan disalahartikan jangan sampai katakanlah nih Kuningan Mas nggak berimbang, tutup aja ini tuh, jangan sampai kayak gitulah. Ini saya rasa ini sudah cukup berimbang dan semuanya tuh jelas. Kebebasan pers berpendapat udah jelas undang-undang ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih juga ini atas bisnya ya. Barangkali saya tutup. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali nanti